guys, balik lagi bareng aku di podcast hari ini. Kenalin, nama aku Risna Indah Mulyana yang bakal ngobrol santai dan penuh makna bersama kalian. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang menurut aku itu sering banget disepelein kayak ya udah deh nanti aja. Kira-kira kalian tahu nggak topiknya apa? Topiknya adalah pentingnya pendidikan karakter pada emosi anak. Nah, karena jujur ya, sekarang tuh banyak banget anak-anak yang pintar, nilai bagus, ranking oke, tapi kadang emosinya tuh belum stabil. Gampang marah, kurang sabar, atau bahkan kurang peduli sama orang lain. Nah, supaya obrolan kita makin seru, di opini ini aku sudah bareng narasumber yang keren banget loh. Narasumber yang bakal nemani di podcast hari ini adalah Kakak Diva. Halo Kakak Diva. Hai teman-teman, aku Diva Novianti akan ngobrol bareng kalian di podcast kali ini. Belum kita lanjut ke pembahasan utama, mau tanya dulu nih Kak Diva, gimana kabarnya? Pastinya baik dong dan sehat selalu. Oke, supaya kita tidak lama-lama, ayo kita lanjut ke topik pembahasan pertama. Kak Diva, aku mulai dari fenomena yang sering kita lihat nih. Sekarang tuh banyak banget anak yang secara akademik bagus, tapi kadang secara sikap masih kurang. Menurut kakak itu kenapa sih bisa terjadi? Nah, iya, ini yang fenomena yang cukup sering terjadi. Salah satunya itu adalah sistem pendidikan dan pola asuh yang masih terlalu fokus pada hasil akademik. Banyak tuh orang tua yang merasa anaknya berhasil kalau nilainya tinggi, rankingnya bagus, atau menang lomba. Sementara itu, karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati itu seringkali kurang diperhatikan. Iya sih, kadang-kadang yang ditanya pertama itu nilainya berapa, bukan hari ini kamu belajarnya apa, ya kan? Betul tuh, ditambah lagi pengaruh media sosial yang besar. Anak-anak sekarang banyak melihat contoh perilaku yang kurang baik tanpa sadar menirunya. Jadi, kalau nggak diarahkan, mereka bisa salah menilai dari mana yang benar ya? Iya, karena anak itu peniru yang cepat. Oke, sekarang kita lanjut di segmen kedua. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya, tapi biar santai yang mudah dipahami. Oke deh, siap. Pendidikan karakter itu adalah proses membentuk kebiasaan baik pada anak seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sopan, serta empati. Sedangkan pendidikan emosi itu tentang bagaimana anak mengenali, memahami, dan mengelola perasaannya. Contohnya gimana tuh Kak? Misalnya nih ya, anak marah, kita nggak langsung melarang, tapi bantu dia memahami, kamu marah karena mainanmu diambil ya, begitu. Wah, jadi kita merasa seperti dimengerti gitu ya? Nah, itu dia kuncinya tuh. Sekarang kita lanjut di segmen ketiga, yaitu pentingnya karakter dan emosi. Nah, kenapa sih ini penting banget diajarkan sejak kecil? Nah itu penting banget diajarkan sejak kecil karena masa anak-anak adalah golden age. Apa yang mereka pelajari di usia ini akan membentuk kepribadian mereka di kedepannya. Nah selain itu, kecerdasan emosi membantu anak mengontrol diri, percaya diri, menyelesaikan konflik, dan mudah beradaptasi. Berarti ini juga berpengaruh ke masa depan ya? Iya, itu sangat berpengaruh tahu. Bahkan keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, tetapi juga kecerdasan emosinya. Fix, berarti pintar aja nggak cukup ya. Dengar tuh guys, pintar aja tuh nggak cukup. Nah, selanjutnya kita masuk di segmen keempat, yaitu dampak negatif. Kalau ini nggak diajarkan, kira-kira dampaknya untuk anak-anak itu gimana ya? Kalau dampaknya ya itu banyak banget tahu. Yang dalam jangka pendek nih, anak mudah marah, sulit diatur, tidak mau berbagi, dan ada juga dampak jangka panjangnya, yaitu anak sulit bersosialisasi, kurang empati, dan mudah konflik, bahkan bisa berdampak kesehatan mentalnya. Wah, serius juga ya dampaknya. Nah itu makanya nih penting banget diajarkan sejak kecil. Nah, kita lanjut bagaimana sih cara menerapkannya. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Kak Diva, mau tanya nih gimana sih cara menerapkannya untuk anak-anak? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu jadi role model, yaitu anak meniru orang tuanya.
Kedua itu komunikasi terbuka, anak ngobrol tentang perasaannya kepada orang tuanya. Yang ketiga, validasi emosi. Nah, ini jangan langsung menyalahkannya, tetapi ditanya dulu. Yang keempat, ajarkan solusinya. Bantu anak menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, konsisten. Dilakukan terus-menerus. Berarti kita tuh kayak butuh kesabaran banget ya untuk mengajarkan menerapkan ini di kehidupan anak-anak. Iya, tapi hasilnya worth it sih. Kalau menurut kakak nih, contoh kasus nyatanya itu gimana sih? Boleh nggak nih kasih contohnya? Misalnya nih ya, anak kalah bermain, pendekatannya salah. Udah, jangan nangis. Nah, pendekatan benarnya itu kayak, kamu sedih itu wajar, tapi kalah itu bagian dari belajar. Wah, jadi ini efeknya pasti beda banget ya untuk dampak si anak itu. Nah iya tuh, jadi anak itu belajar mengelola emosinya. Nah, Kak Dipa, sebelum kita closingan, aku pengen nanya satu hal penting lagi nih. Selain orang tua, sebenarnya siapa lagi sih yang punya peran besar dalam membentuk karakter dan emosi anak? Nah, pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya pendidikan karakter dan emosi itu nggak cuma tanggung jawab orang tua, tapi juga lingkungan sekitar anak. Jadi lingkungan yang dimaksud seperti lingkungan sekolah ya? Iya betul, sekolah, teman sebaya, bahkan lingkungan sosial seperti tetangga, dan media yang mereka konsumsi juga punya pengaruh besar. Wah, berarti kalau lingkungan kurang mendukung bisa jadi tantangan ya? Banget, misalnya di rumah sudah diajarkan sopan santun, tapi di lingkungan bermain, anak sering melihat perilaku kasar. Itu bisa membuat anak bingung menentukan mana yang harus diikuti. Iya juga ya, jadi kayak tarik-menarik nilai gitu. Betul banget, makanya penting banget nih ada konsistensi antara rumah dan lingkungan. Orang tua juga perlu aktif, misalnya memilih lingkungan tempat bermain anak, mengenali teman-temannya, bahkan mengawasi konten yang mereka konsumsi. Wah, berarti gak bisa dilepas begitu aja ya? Iya, tetap harus didampingi, tapi bukan berarti overproduktif ya, lebih ke arah membimbing. Kalau untuk sekolah sendiri, idealnya seperti apa sih perannya? Nah, sekolah seharusnya tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga membangun karakter, misalnya melalui kegiatan kerjasama, pembiasaan disiplin, dan program pengembangan karakter. Oh, jadi pendidikan karakter itu harus hidup, bukan cuma teori-teori aja. Betul banget, anak belajar lebih banyak dari pengalaman dibandingkan sekedar teori. Wah, nggak kerasa banget ya obrolan kita kali ini panjang banget. Sangat banyak makna dan insight yang bisa kita ambil. Nah, jadi teman-teman, pendidikan karakter dan emosi itu cuma bukan tambahan, tapi kebutuhan utama dalam perkembangan anak. Karena yang menentukan kualitas seorang bukan hanya kecerdasannya, tapi juga sikap dan emosinya. Betul banget. Terima kasih banyak untuk Kak Dipa Novianti sudah sharing hari ini. Sama-sama Karisna, senang banget nih bisa ngobrol santai di sini. Dan buat kalian semua, jangan lupa share ke teman-teman ya. Saya Rizna Indah Mulyana, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah! I just had to let you know you're